Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Lafifah Rahmat dari kelas 4A Pendidikan Informatika Angkatan 2022 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemrograman web yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman web. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah web sederhana di mana pada web ini itu temanya adalah tentang Indonesia, dan di sini ada judul Welcome to Wonderful of Indonesia. Dan di sini dalam web ini terdapat 5 tombol navigasi, yaitu ada home, kuliner, wisata, other info, dan about me. About me ini berisi data diri saya. Dan kemudian di sini saya menggunakan beberapa implementasi CSS, yaitu dengan metode CSS internal seperti ini. Kemudian ada CSS inline, yaitu seperti ini. Dan kemudian juga di sini ada sedikit CSS eksternal seperti ini. Jadi jika eksternal itu kita membuat file baru di sini dengan nama terserah, tapi nanti itu di belakangnya diikuti dengan .css. Nah, baik, di sini saya pertama-tama itu membuat ini index.html. Nah, index.html ini merupakan halaman yang paling dasar dari web yang saya buat ini, dimana di sini saya menambahkan ada navigasi. Navigasi itu bagian yang paling atas seperti ini, home, kuliner, wisata, other info, about me. Kemudian di sini juga ada nama. Untuk nama dari tabnya itu adalah UTS pemrograman web, yaitu seperti ini, UTS pemrograman web. Dan kemudian di sini ada navigasi. Ini untuk mengatur posisi, kemudian warna background dari navigasi itu. Dan di sini saya juga menambahkan sedikit efek sticky pada navigasinya, dimana ketika saya men-scroll navigasi ini, maka ketika saya men-scroll webnya, maka nanti navigasinya itu akan ikut ke bawah, tidak tertinggal di atas. Nah, seperti itu. Kemudian itu ada di sini codingannya, position sticky. Dan kemudian untuk yang bagian navbar A ini adalah codingan untuk mengedit teks yang ada pada navigasinya, yang ada pada navigasi ini. Dan kemudian di sini ada animasi pada navigasinya. Jadi ketika saya arahkan kursor seperti ini, maka navigasi yang saya tunjuk itu akan berubah menjadi warna hijau. Dan di sini ada pengaturan navigasinya untuk panjang dan lebar setiap tombol navigasinya. Dan kemudian di sini bagian body itu saya menggunakan font Arial, Helvetica, dan sans serif. Dan kemudian ini pada bagian box sizing, border box ini saya menggunakan CSS yang eksternal, jadi ada bintangnya ini, itu artinya terhubung dengan CSS yang ada di sini. Dan kemudian kembali lagi. Nah, di sini selanjutnya itu ada header. Jadi tadi itu saya kasih CSS navigasinya terlebih dahulu, baru di sini saya kasih body, kemudian ada header. Di sini di header sendiri itu
background colornya itu warna ungu, dan nah di sini itu warna ungu, tapi saya ini sedikit transparankan agar berubah seperti ini bentuknya. Kemudian untuk backgroundnya itu ada di sini pengaturan. Nah, di sini terpisah-pisah ya, bodinya ada yang di sebelah sini dan ada yang di bawah sini codingannya. Jadi yang di bagian atas ini itu untuk codingan body. Jadi di sini itu ada part-partnya untuk web itu. Di bagian atas sendiri itu merupakan bagian header, kemudian di sini itu setelah header itu ada navigation, dan biasanya bisa ditaruh di samping juga navigasi itu. Dan kemudian di kotak ini di dalam yang warna pink tua ini itu berisi main berita utamanya. Dan kemudian di sini itu setelah di luar kotak ini yang pink itu ada berita sekunder atau berita terkait dengan berita utama. Dan kemudian di paling bawah itu namanya footer. Biasanya berisi seperti alamat, kemudian sosial media dari pengembang website tersebut atau pendukung dari website tersebut. Kemudian di sini untuk fontnya itu saya menggunakan Open Sans Serif. Jadi untuk font yang ada di bagian body, jadi body itu dimulai dari ini, setelah bagian header itu adalah bagian body yang terdiri dari section dan navigation. Kemudian juga ada artikel. Dan setelah itu bagian bawah selanjutnya adalah codingan dari artikel. Nah, artikel sendiri itu bagian ini berita utama dari websitenya itu. Di sini saya menempatkannya di dalam kotak yang warna pink ini yang bisa disebut dengan iframe. Nah, kemudian di sini saya menambahkan div gallery agar tampilannya itu bisa seperti ini. Kotak-kotak yang terbagi menjadi 5 pada setiap barisnya. Jadi kita bisa mengatur marginnya, kemudian ada bordernya di sini. Ini border itu garis-garisnya ini, ketebalannya itu bisa diatur pada bagian border. Kemudian float ini adalah agar kotak-kotak ini nanti ketika kita menambahkan pada HTML seperti ini, itu berjalannya itu jalan ke bagian samping kiri, bukan ke bawah atau samping kanan. Jadi itu aturnya di bagian yang float. Kemudian positionnya itu ada di tengah. Kemudian ini bisa atur sendiri, tinggi, kemudian lebarnya. Ini margin kiri, kemudian border radius. Border radius itu ketika kita arahkan kursornya seperti ini, itu bordernya akan berubah. Jadi kita bisa atur sendiri. Dan kemudian ini juga berkaitan div.gallery hover itu untuk memberikan efek zoom seperti ini. Nah, ketika kita arahkan kursornya, kemudian ini section after, lalu di sini bagian footer itu juga sama. Di sini ada background color, yaitu warnanya ungu. Kemudian di sini ada paddingnya 8px. Padding itu hampir sama seperti margin, jadi pengaturan sisi-sisi dari footernya ini, jarak antar sisinya ini. Kemudian ada text align, ini di center, kemudian colornya untuk teksnya itu putih.
Sini saya juga menambahkan div yaitu .mycontainer untuk footernya. Jadi gambar-gambar atau tulisan yang berjejer seperti ini itu menggunakan div. Dan kemudian ini selanjutnya adalah codingan HTML, dimana seperti tadi ini judulnya itu Welcome to Wonderful of Indonesia. Nah, itu jadi ini bagian dari HTML tadi. Kemudian di sini saya menambahkan CSS, di mana saya menambahkan shadow pada teks font yang ada di header ini, yaitu pada judulnya. Nah, di sini shadownya itu pada bagian ini text shadow. Jadi di sini kita bisa atur ketebalan shadownya itu mau berapa dan warna shadownya itu mau dikasih warna apa. Kemudian di sini juga ada logo. Ini di bagian body ya. Jadi ini logo yang di sini bagian ujung atas ini. Karena saya menempatkan ini itu berada di atas tulisan ini, jadi logonya itu secara otomatis juga berada di atas tulisan dari judul Welcome to Wonderful of Indonesia. Kemudian di bagian section itu ada navigation dan artikel. Nah, di sini navigation-nya dan di sini itu artikelnya yang ada di dalam frame. Nah, jadi ketika kita ini kan tadi sudah saya jelaskan jika setiap gambar ini itu menggunakan div. Seperti halnya yang ada pada footer ini. Nah, jadi setiap kita menambahkan div, kita bisa langsung copy paste codingannya sesuai dengan kebutuhan mau berapa jumlahnya. Kemudian nantinya itu dia akan ini bagian artikel. Ini di bawahnya artikel ya. Berarti ini tuh tampilannya itu tampilan dari ini, berita terkait. Ini juga sama menggunakan div dan ditambahkan CSS juga. Nah, di sini saya juga menambahkan CSS video, dimana ketika saya mengklik bagian berita ini akan muncul video seperti ini. Tren perkembangan film horor dari masa ke masa. Dilansir dari beberapa film horor. Nah, seperti itu. Jadi ini saya hubungkan untuk videonya itu hubungkan dengan file video.html. Di sini saya sudah membuat file video.html. Nah, seperti ini codingannya, sama seperti yang tadi untuk bagian CSS atasnya ini. Kemudian saya menambahkan CSS dengan metode inline yang berada di satu baris bersamaan dengan kode HTML. Dan di sini itu videonya. Jadi kita membuat dua source, di mana source yang pertama itu .mp4 dan source kedua .ogg. Jadi kita harus download terlebih dahulu videonya agar nanti videonya itu bisa tampil seperti ini. Populer di era 80-an antara lain. Baik, kita kembali lagi ke indeks tadi. Nah, bagian indeks ini sudah. Nah, ini untuk yang ini itu jika diklik akan muncul gambar seperti ini. Kita bisa zoom. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk bagian berita yang kedua ini ya.
Ini kan tadi yang video. Ini untuk berita yang kedua, itu saya menggunakan gambar. Dan untuk berita yang ketiga juga jika diklik akan muncul gambar. Itu codingannya ada di sebelah ini, target. Jadi dia akan menargetkan ke blank atau halaman baru ketika kita mengkliknya. Nah, seperti ini. Dia akan menuju ke tab baru. Kemudian setelah itu, ini bagian footer. Nah, bisa dilihat saya di sini menggunakan div juga. Kemudian ada CSS. Ini CSS untuk color, background colornya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke menu kuliner. Di sini juga ada CSS, di mana ini menggunakan Polaroid untuk klise fotonya, dan untuk codingannya itu seperti ini. Nah, untuk bagian ininya sama. Kemudian berbeda pada bagian HTML-nya di sini. Mana di sini saya membuat judul untuk ini, judul ini. Kemudian ada sedikit keterangannya di sini. Menggunakan BR agar dia itu nanti ketika kita menambahkan foto atau teks lagi, dia akan berlari ke bawah atau langsung ada spasi ke bawah. Nah, seperti ini. Ini satu div dari sini ke sini, dimana saya menggunakan Polaroid. Kemudian jadi di sini saya menambahkan terlebih dahulu CSS Polaroidnya, div.polaroid. Kemudian saya mengatur background colornya itu putih. Nah, di sini kita bisa lihat ini putih ya background colornya. Kemudian di sini ada lebarnya 30%. Kemudian ada box shadow-nya. Ini bayangannya. Ini kan kayak sedikit terlihat ada bayangan hitam. Nah, itu aturnya di bagian box shadow. Kemudian margin bottom itu margin antara gambar atas dan gambar bawahnya. Jadi ini. Kemudian untuk float itu left, sama seperti yang setelah saya jelaskan tadi. Nanti dia jika kita tambahkan codingan HTML, kan ini tuh dimulai dari sini ke sini. Nah, jika kita copy ini kemudian tambahkan ke bawahnya, dia itu akan muncul tampilannya ke samping sini, gambar selanjutnya. Jadi gambar P4 ini. Jadi dia itu gak lari ke bawah sini karena floatnya itu bernilai left. Jadi dia akan mengarah ke kiri. Kemudian marginnya itu 20 px. Di sini untuk pengaturan teks yang ada di dalam Polaroid tersebut. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Kemudian di sini ada image-nya. Kita bisa menambahkan image, ini search-nya. Jadi kita bisa mendownload terlebih dahulu gambar di internet. Kemudian tinggal memanggil seperti ini. Tulis namanya apa. Kita itu tadi kan jika kita mendownload nama di mendownload gambar di internet, kita itu bisa merubah nama dari foto atau file yang kita download. Kemudian kita bisa panggil di sini di visual code-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan linknya, tapi saya sarankan agar kita download terlebih dahulu, agar kadang-kadang itu gambarnya atau video atau file yang kita download
jika kita menggunakan search-nya itu dari link, itu tidak muncul kadang-kadang. Jadi lebih baik kita download dulu filenya, kemudian kita panggil. Nah, di sini sama, kita tinggal copy paste. Nah, di sini ada 12 ya. Nah, baik, selanjutnya kita menuju ke tab atau menu wisata. Untuk codingannya itu ada di bawah. Nah, seperti ini. Namun bedanya di sini juga Polaroid sama seperti yang kuliner tadi. Dan di sini saya mengatur dalam setiap baris itu ada 2 kolom atau 2 gambar yang berjajar. Jika tadi kan kita aturnya jadi 3 ya, dan sekarang saya diatur jadi 2 seperti ini. Nah, untuk ngaturnya itu di bagian ini, width, kemudian kita bisa atur marginnya juga agar sama. Kemudian di sini itu untuk codingan HTML-nya. Dan di sini ada CSS-nya juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke other info. Nah, pada other info ini ada berita rekomendasi hotel dan resort bintang 5 yang mungkin bisa dipilih oleh wisatawan saat akan berkunjung ke ini 10 destinasi wisata prioritas yang ada di Indonesia. Nah, baik, selanjutnya itu other info. Untuk codingannya itu seperti ini. Kurang lebih untuk bagian atasnya ini sama. Nah, bedanya itu pada galeri ini. Nah, saya menambahkan div.gallery. Kemudian di sini ada hover dari image, div.tampil. Nah, di sini tampil ini agar dia itu tampilannya itu mengarah ke sebelah kiri seperti tadi juga. Kemudian ada bagian ini untuk edit profil dan tulisan keterangannya. Itu agar keterangannya itu berada pada bagian samping dari fotonya. Jadi untuk codingannya itu ada di sebelah sini. Dan ini itu codingan untuk gambar yang ada di sini. Nah, kemudian di sini itu ada perusahaan kayak travel, salah satunya beberapa seperti Traveloka, Ajaib, dan Tiket.com. Jadi di situ saya menambahkan gambar tersebut, dan nantinya ketika pengguna itu mengklik gambar tersebut, maka gambar tersebut itu akan mengarahkan ke website dari ya ini biro travel. Nah, ini akan menuju ke websitenya Ajaib. Kemudian jika klik tiket.com akan mengarah ke tiket.com. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini about me, itu kurang lebih tentang profil saya. Dan di sini saya menambahkan
menambahkan tabel. Untuk codingan tabelnya itu ada di sebelah bawah. Nah, ada di sebelah sini, ini tabel. Kemudian ini untuk tulisan sama garis pada tabel. Kemudian ini untuk hover atau background ketika saya mengarahkan kursornya pada tabel ini. Nah, dia akan berubah menjadi ungu. Kemudian di sini ada sosial media saya. Sama seperti tadi, ketika kita mengklik logo ini, maka akan diarahkan ke Instagram, YouTube, Twitter milik saya. Nah, setelah itu ini sama seperti yang bagian other info ini untuk codingannya. Jadi dia itu ada gambar di sampingnya itu ada teks. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jadi tabel ini TR ya, seperti tadi tapi ke bawah. Jadi ini hitungannya itu setiap baris kita itu menambahkan codingan. Jadi ini level, school name, year of the pass. Jadi di sini level, school name, year of the pass. Jadi jalannya itu selalu ke arah kiri. Kemudian di sini untuk bagian ininya sama. Nah, sama seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk about us itu tentang tentang website ini sendiri ya. Yaitu akan mengarah ke blog kementerian. Ini adalah website dari Kementerian Pariwisata Ekonomi, Kemenparekraf, Ekonomi Kreatif. Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian untuk travelnya ini akan mengarah ke bagian website dari Pesona Indonesia. Kemudian ini untuk kontaknya, ini adalah email dari Kemenparekrafnya itu sendiri, nanti bisa lihat di bagian ini ya. Kemudian untuk WA-nya yaitu akan mengarah ke nomor yang ada tertera pada website di Kemenparekraf yang sebelah sini. Kemudian ini juga bagian ini itu sosial media dari Pesona Indonesia. Ini juga TikTok dari Pesona Indonesia, YouTube. Kemudian ini ada TikToknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini itu saya mau jelaskan ini. Kembali lagi ke bagian indeks. Nah, jadi ketika ini navigasinya ya. Jadi ketika kita mengklik home, maka dia akan menuju ke file html home.html yang ada di sini. Jadi tampilan atau codingan yang ada di sini akan ditampilkan ketika kita mengklik home. Dan tampilannya itu berupa ini. Begitu pula pada bagian menu kuliner, menu wisata, dan juga menu other info. Kemudian menu about me. Nah, di sini juga saya menambahkan link untuk lebih lengkap dari Wonderful, dari jika pengguna itu ingin melihat lebih dalam tentang Indonesia, jadi bisa klik di bagian di sini. Nah, akan diarahkan pada website dari Tempo.
Nah, jadi di sini saya menerapkan beberapa CSS tadi. Ada ini background yang ada di bagian atas sini. Nah, ini background. Kemudian ada navigation bar ini. Kemudian yang ketiga itu ada style image seperti yang ada pada menu home. Nah, di sini div.gallery yang nanti akan muncul tampilan seperti kotak-kotak ini. Kemudian ada CSS align. Nah, seperti ini agar tulisannya itu bisa rata kanan dan rata kiri. Kemudian ada CSS tabel seperti yang ada di menu about ini, yang ada di bagian ini. Ini HTML-nya ya. Untuk CSS-nya itu yang ada di sini. Kemudian ada menu CSS font. CSS font-nya itu ini. Misal di bagian index. Nah, untuk header-nya itu menggunakan font Arial, Helvetica, dan sans serif, sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada CSS link seperti yang tadi, yang memunculkan website dari Tempo yang ada pada menu home. Nah, seperti ini. Herf. Kemudian ada CSS position. Contohnya itu seperti yang ada pada index bagian sticky. Nah, jadi kan tadi navigation bar-nya itu ke bawah saat saya scroll websitenya ke bawah. Kemudian ada CSS shadow seperti yang ada pada header atau judul yang ada pada header, yaitu ini CSS-nya, sehingga dia akan muncul bayangan putih di belakangnya. Kemudian yang terakhir itu menggunakan CSS video seperti yang ada pada file video.html yang ada di sini. Ini HTML-nya, kemudian CSS-nya itu ini. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari website yang setelah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.